Oke, teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan mulai. Setelah 3 menit lagi ya, kita kasih toleransi 3 menit teman-teman. Buat kan yang pengen masuk. Ini karena udah full, kayaknya kita nggak perlu toleransi nggak sih guys? Kita tunggu dulu deh, kasih lewat 16 deh ya. Kita kasih lewat 16 karena belum ada yang entah ngomong ini full slot nggak bisa ya gitu. Belum ada ya. Jadi kita akan tunggu dulu sebentar. 1 menit aja lah. Oh, udah 16 teman-teman. Udah lewat. Gas nggak nih ya? Gas nggak nih ya? Hmm. Oke, 16 gak ada yang ngomong apa-apa, gak ada yang komplain. Gak apa lewat 17. Ya udah 17 deh, 17 ya. Takutnya ada yang komplain, kalau ada yang komplain kita bisa ada bukti, teman-teman. Oh, itu lewat 17 tuh, menit kan ditunggu gak ada masuk ya, salah kalian ya kan. Oke. Bentar lagi. Gas, I'm fine kata I'm fine. Ya, bentar ya, guys, I'm fine ya. Sabar ya, lewat 17 ya kita kasih ya. Pas 17 langsung ini berubah 17 langsung kita kasih nih. Takutnya ada yang bilang, "Bang, kok full?" Ya iyalah full. Orang udah digas kok minta kok bilang full kayak mana, guys? Aneh kan, aneh. Oke, gua mau lihat permainannya. Oke, sabar ya, I'm fine. Oke, kita gas. Aduh, kepencet anjay. Kita gas, sudah tidak ada komplain sama sekali di sini di WA. Let's go. Cara daftar kayak mana, Bang? Ya, kata Bang Bintang 13 ya. Cara daftar bisa langsung cek di komentar atau langsung chat di WA kami. Itu dipostingan banyak nomor WA kita kok. Bisa langsung chat di situ ya. Nanti Bang mau daftar. Oke, paling kita bilang full slot tapi sebenarnya masih ada full slot. Masih ada slot kok. Nanti malam kita bakal open di sekitar jam 12 itu bakal kita open season 10. Tenang aja, kalian bisa daftar sampai beberapa hari lagi, mungkin 2 sampai 3 hari misalnya udah full teman-teman. Jadi kan jangan booking ya, kalau bisa jangan booking karena takutnya penuh kita nggak bakal ingat ya. Dan mau booking pun kita nggak bakal ingat. Berapa duit? 4.000 per tim ya biaya regisnya. Satu tim 4.000. Total kita kalau juara itu dapat 200.000 total teman-teman. Jadi juara 1 100.000, 2 60, 3 40. Full price-nya nggak ada tipu-tipu kayak yang FT itu guys. Kayak harus berapa poin, nggak ada ya, langsung aja. FT kok nipu? Aduh, nge-lag guys. Walah, sinyal siapa ini? Betul kok wifi gua. Ntar teman-teman yang nge-lag teman-teman. Duh, bisa gitu nge-lag. Aman kok. Oke, kita akan coba absen tim-tim di sini masih 48 soalnya. Yang pertama ada triple 7 star, ada Epos, ada Dewa Janda, ada G. Teman-teman berbeda. Ada tim Ichikoi, seorang Ichikoi pun nge-lag. GF Ultra Knockdown, EGF Tiar tersisa sendirian karena tekan-tekannya tersisa sendirian pada saja. Ini dia, EGF cabut, Tiar cabut. Shot 5, lihat tim anak buah gue bang, 4 kah? Oke, ntar ya. Dia 4.000 Bang Bintang. Ntar ya, kita lihat dulu si orang Tiar di sini akan coba cabut. Tersisa sendirian, harus sebentar lagi akan dikejar. Sebentar lagi tim dari Tiar akan rata berpulang sebentar lagi karena hanya akan membuang-buang waktu. Satu tim akan maju ke arah seorang Tiar dan itu dia kondisi yang terjadi, tapi Orion pun mengganggu. Jadi bahkan ada satu player dan rata di tangan tim halusinasi. Ini dia dari nomor slot 6 ya teman-teman. Kita lihat dari tim nomor 4 di sini, tim RRQ Raja Evos. Di kelima sini ada tim dari Jubek yang berada di daerah Vector ini, Bang Bintang nih, anak buahnya Bang Bintang katanya guys ya, dari tim Jubek. Agak berganti player nampaknya. Tim dari Darif dan kawan-kawan lakukan emot atau bagaimana, entah bagaimana. Rekan-rekannya di sini dari Moon dan Gutak tidak ada emot yang terlihat teman-teman ya. Belum download admin guys. Emot itu nggak kita download. Tapi nanti kita anu guys ya, kita download ya buat grand final. Nanti ada emot, bisa kok kalian emot-emot gitu. Bisa kalian emot ya kalau habis ngeratain selama kita masih lihat. Kita lihat di sini dari tim Gutak. Tapi yang dilakukan seorang Gutak di sini dari Voltage dan kawan-kawan. Ada tempat yang lain sini dari View. Ada Prince Kun.
Yang beda ada Zero juga, ada P4D Mong, P4D Alpan, Mans. Oh, agak terpisah-pisah berapa players ini, tapi dari like di sini nampaknya terjadi peperangan atau bagaimana? Anak buah gua tai ngendok. Kata Bang Bintang guys ya. Gimana di Jubek nih? Ngendok kalian ya. Kita lihat di sini dari tim like Patrick nampaknya terkena bot maker juga, tapi agak berpisah mereka, nampaknya terpindah-pindah beberapa playernya. Ada yang di atas, di bawah, dan kanan kiri. Like Patrick nampaknya akan melakukan loot terlebih dahulu di arah sebuah garasi. Seorang like sudah menyadari ada satu player di belakang. Coba tembak headshot ke damage. Headshot 35 tidak berhasil mendapatkan headshot, tapi itu dia ternyata Casey. Ternyata player tersebut adalah Casey. Harusnya tadi bisa dapatkan karena itu Casey, teman-teman. Coba kita lihat di sini dari seorang berhasil mencuri satu player. Coba untuk dapatkan dua kah? Sayang sekali aimnya masih kurang. Coba untuk disambangi kembali rekan-rekan dari like di area yang berbeda. ABCDE Fajar knockdown. Seorang Dontol pun akan coba untuk masuk ke dalam, tapi ada Patrick di dalam yang coba mendapatkan satu player juga. Seorang lihat Patrick di sana, kita mencoba berpindah ke arah Patrick, dan bahkan diarahkan ke arah Patrick, tersisa 70 HP aja. Tapi terkena knockdown seorang Patrick. Sekarang seorang dan Dontol saja tersisa. Apa yang terjadi? Tim dari like di sini kesulitan. Satu tim berada di depan. Sudah benar tadi snipernya, tapi agak terpisah, agak salah. Bukan keras nampaknya berurusan. Lihat dari like Dontol. Coba 1v1 terjadi, bukan 1v1 tapi kawan 3 player Casey. Knockdown di tangan dari tim Jubek. Tim anak buah dari Bang Bintang berhasil membuat tim dari like harus ketakutan dan berpulang terlebih dahulu ke arah penonton. Kita lihat di sini tempat yang berbeda juga dari tim dari Din Aye. Ada peperangan yang terjadi kembali dengan tim Pew 10 dan Prince Kun yang berada di sekitar mereka. Tim dari KI Jubek di sini pun coba untuk mundur terlebih dahulu ke arah belakang. Mengumpul informasi, satu player terlihat di arah depan, tapi masih tidak akan disambangi. Masih coba mundur terlebih dahulu, mengumpulkan informasi terlebih dahulu karena Casey dipegang seorang Jubek. Lihat sini dari batu giok sampai di depan, coba untuk ditembak kah, tapi damage-nya malah tidak ada penukaran sama sekali. Bentuk ras ke depan, sedikit polos larinya, tapi tidak masalah juga karena nampak satu damage berhasil dapatkan. Drak pun maju ke depan untuk membantu seorang giok yang barusan sudah terkena damage. Akankah bisa? Itu dia giok terus memberikan damage, tapi sama sekali tidak damage yang begitu baik. Itu dia tembakan terus dia berikan, tapi dari tadi ini selalu membuat seorang Drak pun tetap knockdown. Coba untuk melakukan revive, tapi bentar lagi hancur global. Itu dia tembakan pun. Apa yang terjadi? Batu giok sebuah player yang cukup tidak begitu baik untuk tim dari KJB, karena buat mereka malah kesulitan sendiri. Harusnya seorang Drak tidak terculik dan batu giok pun tidak terculik karena satu kompon di arah belakang dan damage yang harusnya masih bisa untuk didapatkan, tapi batu giok terlalu ingin untuk pepeng mungkin atau bagaimana, dan akhirnya membuat mereka malah terculik dua player. Buah kerugian yang cukup rugi. Untungnya player dari musuh yang mereka lawan tidak melakukan rush ke arah mereka. Di tim dari Darif yang agak berpisah sendirian saja seorang Darif, tapi beberapa tim lainnya pun sudah rata jauh di match kali ini karena kita terlalu lama melihat peperangan di sini. Oh, si Yuta, ada seorang si Yuta dan Raja Epos, kawan-kawannya sudah masuk yang akan menyambangi tim dari Kaya Jubek dan kawan-kawan. Itu dia, lihat dari seorang si Yuta. Lihat, coba, Epos berhasil mendapatkan satu player tembakan dari belakang. Untungnya ada sebuah global yang masih bisa digunakan dan ada backupan. Ini dia sebuah tim yang cukup baik. Mereka sebuah hal yang cukup baik dari mereka adalah mereka cukup sadar akan posisi mereka dan juga sadar depan belakang mereka ada backupan yang cukup baik dan rekan-rekannya juga. Dia Yuta, satu player sudah tercolek. Untungnya rekannya di sini. Di tempat yang berbeda ternyata dari tim kayak Jubek tersisa One Night, ternyata ada tim lain yang datang. Ini dia seorang Yuta, bahkan satu player, tapi tentunya masih bisa untuk di backup. Di depan pun ada satu player, tapi tembakan lumayan sakit karena ada sebuah senjata otomatis dari sebelah kiri, robot di sana yang memberikan damage lumayan sakit. Coba untuk diperkamu, tapi dari sebelah kiri ternyata malah lompat musuhnya. Perkiraan terjadi Plotak versus MP40, tapi dari sebelah kanan pun ada gangguan juga. Nampaknya tim yang berbeda datang kembali, berhasil merebut dari tim K10 ternyata di sini mengganggu tim dari Raja Epos di sini. Cinabis dan Syuta sangat keras, tidak bisa diratakankah ataukah mereka malah membuat tim dari K10 kesulitan melawan mereka. Syuta coba untuk mendekat terlebih dahulu, tapi kita akan coba pindah ke arah tim
tim dari ke-10 yang tersisa 2 orang saja. Seorang Alia pencabut. Bian pun coba untuk mundur terlebih dahulu. Ini dia kekuatan dari tim Epos. Karena ada tim lain yang datang juga tadi mengganggu, memang kita bisa lihat juga. Kita lihat di sini dari Piu, ada juga dari Darif. Masih survive mereka, rekan sekalian. Ternyata Yuta coba akan masuk ke dalam zona supaya dari depan. Kita lihat Epos terknockdown. Yuta masih terjadi di knockdown. Coba di end animation berhan karena K10 Bian. K10 kesulitan di sini melawan tim dari Raja Epos. Ini dia kekuatan dari Raja Epos dan kawan-kawan yang berhasil mengumpulkan poin kill total sekitar 9 poin kill. Aslinya akan terus bertambah seiring match di sini. Tempat yang berbeda juga dari Darif. Barusan memberikan sebuah damage. Gutak bersama knockdown satu player. Munmai coba untuk membaturkan kayaknya Gutak di sini. Gutak coba untuk end ke arah triple seven style di sini. Berpindah tempat yang lain juga. Nah, ada beberapa tim lainnya yang masih cukup jauh dari zona aman. Seperti like juga di sini ada APR yang coba akan rotasi ke arah bawah. K10 tersisa 2 player. Sudah melakukan revive nampaknya tadi ternyata. Ini dia Din A ya, kapten pun karat juga barusan. Dia kapten sepertinya akan melawan tim dari halusinasi. Tim yang cukup keras, mantan juara, sang pemenang, sang pemegang juara di sini. Lihat kapten untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu, hanya bisa untuk menahan saja. Saya bantuan dari seorang Din Aye. Dia kapten K10. Tembakan dari belakang. Masih bisa untuk disurvive, masih bisa untuk diculik saja satu player, tapi tidak bisa bertahan begitu lama karena damage pun tidak bisa masuk. Ini dia tim dari Triple Seven masih survive, berhasil untuk melakukan reset kembali bersama kita dari slot 5. Nih, slot 5 di bintang, tersisa Wanai sendirian saja. Kalian coba untuk melakukan revive di arah rim name nampaknya. Tim dari Daref di sini yang barusan membuat beberapa tim dari beberapa player dari Din Aye. Siapa tadi teman-teman? Lupa, agak tersulit dan agak terbagi. Berikan keuntungan bagi mereka. Dari coba ke arah depan, player coba untuk didapatkan tapi belum masih kena sama sekali. Mai, Kutak dan False. Melakukan setup terlebih dahulu dari Pio dan kawan-kawan. Priskon kembali terkena knockdown. Satu lagi bos, kata Iqbal tuh ke arah bintang. Pio 10. Ciruf terculik kembali teman-teman. Pio tersisa sendirian di sini. Coba untuk berputar terlebih dahulu, akan melakukan reviving ke arah vending machine. Welcome yang baru bergabung ST menyebar ke sisi. Udah lain member sama meledak. Masih bisa untuk melakukan reviving barusan, tapi tempat yang berbeda pun juga ada beberapa tim yang sudah terculik di sini. Kita coba lihat dari tim halusinasi yang cukup baik sekali barusan. Tidak peperangan kah? Loh, ini dia. 10 Din. Dari satu orang di arah bawah. Ternyata ada tim dari Triple Seven Style. Player Epos yang terculik. Style pun malah turun. Sebuah kerugian. Apa yang terjadi barusan dengan seorang Style? Turun dari mobil. Itu menjadi kerugian sekali bagi player-player di sini. Tidak boleh untuk dicoba di rumah karena memang itu tidak baik. Sebuah hal yang cukup merugikan sebenarnya di dalam pertandingan e-sport pastinya. Ini dari Dewa Janda. Coba untuk masuk dalam zona dengan mobilnya saya terlebih dahulu, tapi tempat yang berbeda juga ada di Jinanil yang masih survive berada di luar zona satu player. Terlihat tangan Vivan terjadi, kaget seorang Daniel dan knockdown di tangan 10. Din Dewa Janda tersisa sendirian. Itu dia, banyak sekali player yang tersisa sedikit saja. Tapi tempat yang berbeda, Raja Epos berhasil knockdown seorang Piu 10. Itu dia, kekuatan dari Raja Epos yang masih survive dari tadi. Masih survive, tapi Epos pun harus terknockdown. Terknockdown di tangan tim dari Lost Die. Itu dia, Yuta masih ada di daerah factory.
Baik sebentar lagi akan revive, tapi malah terknockdown. Tidak sadar bahwa sebenarnya ada seorang Patrick. Dan Patrick pun terknockdown juga dari arah yang berbeda. Pertukaran di sini terjadi. Cina tersisa sendirian. Akan ngendok saja di dalam. Ini dia tim dari Jubek. Dua orang saja terkena beberapa skill dari belakang. Jubek cuma terlalu itu. Sayang sekali tidak bisa revive. Sana Jubek harus pulang. Revive satu titik tidak bisa untuk digunakan. Ini dia Wanai sendirian saja akan coba untuk survive sendirian dari depan belakang. Banyak musuh yang akan mengganggu seorang Wanai dari kawan-kawan di sini akan datang menyambangi daerah factory. Tembakan diarahkan ke arah depan supaya sudah, tapi damage masih miss. Untungnya rekan-rekan dari masih bisa menculik satu player tersebut, masih bisa didapatkan dalam factory. Bisa kita lihat di sini akan menjadi keuntungan bagi tim dari halusinasi. Tim dari akan coba untuk menyambangi musuh-musuh yang berperan dalam factory di sini. Zak dengan memain dua tapi bawa kawan dia Voltes juga sendirian di area luar karena menculik supaya tapi masih coba untuk mundur dahulu karena KFC memang di depan mereka kuat sekali. Satu tim ternyata rupanya begitu diberikan damage karena sudah berhasil didapatkan ke arah BCD Fajar. Dia coba untuk enter terlebih dahulu. Ini dia kekuatan dari tim halusinasi coba terlebih dahulu karena dari sebelah kiri atas pun ada gangguan yang cukup sakit. Itu kenapa sniper mereka? Sniper siapa tuh? Sniper Sidarif kah? Terlihat sini false set 17 coba untuk memberikan 2 meter ke depan agar bisa masuk dalam zona, dan itu dia kekuatan dari tim halusinasi yang masih survive hingga saat ini. Masih kuat sekali pertahanan mereka. Seorang like pun berhasil mencuri satu player dari sebelah kita, tapi tersisa sendirian saja seorang like. Ini dia dari HPR yang masih full tim juga, tampaknya akan menjadi lawan yang cukup berat untuk tim dari halusinasi. Tapi halusinasi putar ke arah sebelah kanan. Ini harusnya menjadi bokong atau backstep ke arah tim HPR. Kini habis tersisa sendirian di luar zona, coba untuk masuk dalam zona terlebih dahulu, tapi tim dari Darif sini sudah mengumpulkan cukup banyak sekali poin kill. 21 poin kill sudah didapatkan. Kekuatan cukup keras, tapi Voltes maju ke arah depan sendirian. Bisa Orion dan Jinasa digunakan untuk menahan musuh tersebut. Coba untuk korong luar terlebih dahulu di sini, tapi di bawah akan coba dengan dia di depan tuhnya masih bisa ada Global MC untuk di pop up ke arah depan. Voltes, itu dia kedatangan Moonmai. Ini dia kekuatan dari halusinasi, tapi Voltes terknockdown. Like pun pasti untuk melakukan revive karena dia dari HPR teman-teman. Restu masih bisa untuk meng-end seorang Moonmai. Jadi keuntungan bagi tim HPR karena mereka 3-4 malahan sudah untuk bisa di revive para Upin. Dia banyak sekali granat yang dia akan diarahkan ke arah tim HPR, tapi masih bisa ditahan. Keuntungan bagi tim halusinasi malah sekali ya sekarang menjadi kerugian bagi mereka karena HPR cukup keras ini, walaupun Kisnoy terus untuk knockdown. Restu pun coba untuk memberikan damage ke arah depan, masih bisa untuk ditahan dari tim halusinasi kah. Kisnoy pun masih bisa untuk di revive teman-teman. Tempat yang berbeda, Nobita di sini malah ngelag atau bagaimana, entah bagaimana. Upin ada bom menyerahkan garanya. Like pun akan mengganggu pertarungan dari tim halusinasi, membuat mereka rugi di sini. Getak, knockdown, Biari tersisa sendirian dengan sniper VSK-nya. Apa yang terjadi? Coba untuk berikan damage, tapi belum pernah knockdown sama sekali. Tersisa terus sendirian dan rata di tangan HPR yang cukup kuat. Like pun sebentar lagi kan rata juga, harusnya sebentar lagi berpulang di tangan tim Like di sini. Ya, cukup masuk ke dalam zona aman sedikit dengan Morse-nya, walaupun nggak sedikit tapi terkena damage dari sebelah kiri. Ini dia HPR, Patrick terculik, tembakan ke arah kiri hanya bisa memberikan damage. Upin yang berhasil untuk diculik dari seorang tapi kalian bisa bertahan begitu lama. Coba untuk maju ke arah depan sedikit demi sedikit. Ada kesempatan di sini. Bahkan kembali diberikan untuk mendapatkan pepeng, tapi tidak bisa karena tim musuh sudah menyadari, sudah berhati-hati. Banyak doang yang sudah di pop up. Dari sebelah kiri dan rata buyat tim HPR. Kawan-kawan, cukup baik sekali. HPR berhasil membuat tim dari halusinasi berpulang di match kali ini. Oke, enggak deh. Cukup kuat teman-teman ya dari tim HPR. Dapatkan keuntungan barusan revive yang cukup cepat. 36 deh. Oke, kita jeda terlebih dahulu dan kita akan lihat siapa aja penyusup nih guys. Ada penyusup. Nampaknya tidak ada yang P4, dia hanya bertiga teman-teman yang bermainnya.
Makasih sudah like streamnya. Siapa tuh barusan namanya nggak ada guys. Oke, ntar lagi mulai. Tapi lupa ganti map hampir saja. Oke, 1 menit lagi teman-teman kita akan gas ya. Udah full sih sebenarnya, cuma udah bisa kita gas. Cuman tak kasih jeda buat admin guys. Oke lah, kita gas lah ya. Udah nggak lama ya. Kita coba aja. Welcome ke Formeng Meng. Aduh. Ada Rus juga kembali masuk. Ini dia Rus pot 2 semifinal. Oke, kita lihat dari tim APR yang tadi mendapatkan ya. Walaupun keuntungan masih didapatkan untuk tim ini teman-teman ya. Halusinasi karena mereka berhasil mendapatkan poin kill yang cukup banyak. Santai aja guys, ini nunggu-nunggu poin. Ini kayak kalian nggak bakal dikasih poin aja. Kayak nggak bakal dihitung poinnya aja loh. Oke, kita akan lihat di sini dari tim HPR yang barusan tadi mendapatkan ya di match sebelumnya. Apakah setelah ya munculnya nice try itu nyata ataukah tidak berlaku untuk tim HPR? Kita akan coba melihat ke tim-tim lain terlebih dahulu. Drag tereliminasi, kenapa teman-teman? Turan drag tereliminasi barusan. Dan tim dari Jubek akan bermain 3 player saja. Tempat yang berbeda juga sudah dapatkan rumah 7 dari tim 2HT. Ada Jefsan. Ada Epos. Decikoy 2HT. Dari Raja Epos. Jubek yang dengan 3 player saja harus bertahan. Ternyata di daerah yang berbeda, di daerah sentral, ada 2 tim di sini akan sebentar lagi terjadi peperangan. Damage sudah diberikan karena Van Patrick. Sebenarnya dari atasnya ada 1 player mengumpulkan poin saja barusan. Ya mereka bisa untuk survive jika terjadi penculikan. Ini dia. Patrick sudah menyadari 2 player sudah dikumpulkan informasinya di sini. Rekan-rekan mereka like harusnya akan sadar. Nah sebentar lagi kita melakukan rush. Dia Patrick 2 orang Patrick atau 3 mungkin di atas. Patrick. Berhati-hati di sini dari tim Patrick. Like tidak coba untuk maju terlalu lama peperangan antara mereka ini teman-teman ya. Iya, akhirnya HPR untuk masuk keluar saja. Sebenarnya nampaknya ada keraguan nampaknya terjadi di sini. Antara tim Like dan HPR. Terlalu lama teman-teman. Akhirnya tim dari Din Ayah pun harus berpulang di posisi 12 di sini teman-teman ya. Akhirnya knockdown yang berhasil didapatkan dari tangan 1 player. Upin berhasil menculik 2 player. Like kesulitan di sini. Untuk supaya tadi dari Like sepertinya masih bisa untuk bertahan kah? Dia dari depan. Kembali bisa untuk dikenakan ke arah Dontol. Tersisa Gas sendirian yang akan coba cabut. Ini dia kekuatan dari tim HPR. Like tadi kita bisa lihat ada keraguan nampaknya di antara mereka. Tidak melakukan rasa sama sekali dan akhirnya membuat mereka malah terculik. Sebuah keraguan yang cukup jelek sekali. Sebuah permainan yang akan membuat mereka rata sebentar lagi. Karena misalkan seorang Gas hanya sendirian, dia akan bisa bertahan betul lama. Hanya bisa untuk menjual waktu, memberikan waktu yang lebih lama agar bisa untuk melakukan revive hingga teman-temannya. Ini dia dari Ga berputar-putar terlebih dahulu Ga.
untuk memberikan waktu. Tapi dari dalam 2 damage, 2 HP tersisa, masih ada Morse yang bisa digunakan. Cabut, cabut. Seorang gak keluar. Selesai di tangan tim yang berbeda juga ternyata, dari tim Ichikoi yang mengganggu seorang dan Like harus berpulang dan puas di posisi ke-11 harusnya. Ini dia dari Triple Seven Style. Ada O2, ada Yuta, ada Batu dan Jubek. Dari Deluxe di sini nampaknya terjadi peperangan atau bagaimana. Tapi M4D pun terculik kembali. Cabut. Harusnya tim dari HPR akan mengejar keberadaan dari mereka, tapi atau tidak sadarkah? P4D rahasia untuk cabut saja. Biarkankah PR supaya mereka memilih untuk melakukan looting terlebih dahulu saja. Jangan coba untuk mengejar dari P4D barusan. Ini lihat dari kutak. Supaya sudah terlihat teman-teman. Supaya kutak nanti mau ngejar. Coba kiri kutak. Pepeng terlalu berani Pepeng, tapi damage-nya tidak sesuai. Aimnya pun tidak sesuai dengan Gutak. Untungnya ada Once dari belakang yang masih bisa untuk membantu. 2 lawan 1 bawa kawan. Itu dia Knockdown. Harus berpulang menjadi penonton. Barusan seorang deal di tangan seorang Gutak. Itu dia kembali False Spoon berhasil mencuri 1 player dari daerah bawah. Yang berbeda juga. Ada beberapa tim lainnya yang sudah seorang Zero terknockdown. Ada player lain yang mengganggu seorang Zero, membuatnya harus terknockdown di tangan seorang Cina abis. Harusnya itu tim dari Yuta teman-teman. Kita akan coba cek dari tim Yuta ya. Dia Yuta dan kawan-kawan yang sudah masuk ke arah Marble Board tampaknya sebentar lagi. Tapi Jubek dan kawan-kawan juga masih survive dengan 3 orangnya saja. Sedangkan kawan Gutak masih akan mencari poin kill pun di poin kill untuk masuk ke babak grand final pada malam hari ini. Prince-kun sini. Tembakan terkena damage seorang Prince-kun. Harus terknockdown di tangan 1 player. Dia piu 10. Di depan dengan mini pistolnya barusan berhasil mendapatkan damage. Bentuk ras ke depan. Piu. Ternyata berputar. Apa yang terjadi di sini teman-teman? Terputar 1 playernya. Piu tidak nyadar, tidak mendengarkan step entah bagaimana. P1v1 terjadi agak sedikit lama di sini, akan menjadi kesulitan apabila kan dari musuh yang dirawalnya ini masuk. Malah menjadi keuntungan bagi musuhnya teman-teman, karena rekan-rekan yang sudah datang dan di mesin pun sudah diamankan. Tembakan hanya akan memberikan damage kecil. Tapi Zero still mendapatkan di sisi yang berbeda 1 player. Lalu lama Piu berhasil mendapatkan 1 player aja Epos. Berhasil untuk di end. Tidak menyadari mungkin keberadaan seorang Piu. Prince-kun pun tapi terculik di sisi yang berbeda. Ada Zero juga di tempat yang berbeda. Terjadi peperangan ini ternyata tim dari 4D Simong ternyata teman-teman yang dilawan barusan oleh seorang Piu. Masih bisa. Tempatnya video HPR berhasil kembali menculik beberapa player K10. Satu orang datang, satu persatu datang. Akan disambangi. Nobita di hadapan untuk mundur terlebih dahulu karena tidak ada bantuan dari rekan-rekannya. Sendirian saya Nobita di sini di depan. Coba untuk mundur terlebih dahulu KPR Nobita dengan M24-nya. Ada sedikit lootingan barusan didapatkan. Coba untuk mundur kembali, tapi dapat yang berbeda pun. Ricky Choi masih mendapatkan beberapa player, tapi Nobita pun tidak bisa bertahan untuk melakukan 2 player, 3 player bahkan yang datang menyambangi seorang Nobita. Tersisa seorang Kisoi sendirian yang agak sedikit jauh, jadi berada di daerah Kuari barusan ini. Dia tim dari K10 ada Lie. Coba untuk mundur terlebih dahulu karena Din terculik barusan. Bian pun terculik. Tersisa Gacor di depan yang baru turun saja. Tidak akan bisa bertahan begitu lama karena hanya sendirian di depan. Coba untuk menahan tembakan yang masuk arahnya karena 4 orang. Dan Gacor pun harus menjadi tergacor-gacor di tangan 1 tim barusan. Dia Triple Seven Style pun di campsite. Sudah mengamankan campsite sebentar lagi. Akan ada peperangan kah? Triple Seven Style barusan. Daniel ngejar 1 player nampaknya di sini di daerah sekitar tenda. Coba untuk disambangi saja 1v1 terjadi sebentar lagi, tapi ada bawa kawan dia ternyata Triple Seven. Tuh guys, Triple Seven Style
Ya, bantu seorang Daniel. Apa yang terjadi? Tapi Daniel malah kalah damage teman-teman. Bisa dan terlebih dahulu, tapi masih ada seorang style yang akan membantu, tapi knockdown di tangan satu player. Apa yang terjadi? Rekan-rekannya tidak membantu sama sekali, hanya melihat dari arah yang berbeda. Jadi sebuah kerugian bagi seorang Daniel barusan. Hah, Aiman 1v1 kah lagi? Mana ini guys, dari tim Epos Aiman. Untungnya masih bisa kah? Ya masih bisa untuk menculik. Sedikit sebuah kesalahan cukup bata, tidak membantu rekannya sendiri, malah memilih untuk berputar-putar di area tenda ya. Sebuah permainan sangat jelek bisa kita bilang teman-teman ya. Ini player-player yang tidak baik untuk dicontoh ya teman-teman. Permainan seperti ini malah merugikan ya, kalian tidak bakal kepake guys. Kalian pengen jadi pro player tapi kalian main kayak itu nggak bakal baik teman-teman. Itu nggak bakal bisa kalian jadi pro player kalau kayak itu ya. Itu permainan yang cukup jelek sekali bisa kita bilang. Harus menjadi koreksi, evaluasi bagi tim mereka harusnya. Dan itu baik. Ini dia dari tim O2HT yang sudah mengamankan sebuah komponen, tapi tempat yang berbeda pun K10 berperang kembali dengan tim Gutak. Darip. Ini dia Darip. Sebuah sniper diarahkan ke depan. Nampaknya dari belakang pun mereka baru selesai perang dengan Epos Aiman harusnya. Ini dia seorang Gutak dan Once. Duo seraser mereka beras ke depan untuk maju. Ini dia turun saja di arah depan yang cukup baik sekali. Menemukan dua player tapi daerah yang berbeda pun ada gangguan. Itu sakit membuat seorang Once lumayan terkena damage. Once pun berhenti karena damage saja bisa terdown. Itu dia buat mereka terus diarahkan ke arah mereka. Lumayan sakit tapi masih bisa untuk mengisi darah terlebih dahulu. Nice sekali. Tim dari halusinasi cukup kuat di sini. Di kali ini walaupun seorang bos barusan terjun tapi masih bisa tuh dari seorang Gutak harusnya. Tapi berbeda dari P4D akan coba untuk masuk ke dalam zona aman terlebih dahulu, agak cukup jauh. HPR pun meraih daerah Fierce. Ini dia HPR coba untuk masuk dalam zona, tidak melakukan peperangan sama sekali dari kelas 10 din. Terus sendirian coba untuk melakukan revive di area luar zona harusnya sebentar lagi, tapi ternyata sudah hilang teman-teman. Revival area sudah menghilang dari map dan hanya bisa untuk revive menggunakan koin, tapi dapat berbeda. Iskinoi harusnya akan berperan dengan tim halusinasi cuma untuk benar-benar, tapi dari belakang ada sebuah mobil. Hati-hati Kinoi, belakang ada tabrakan sebentar lagi dan kita lihat tabrakan yang cukup menyakitkan ke arah seorang Yan. Iskinoi akan sedikit panik, berputar-putar terlebih dahulu. Panik nggak di tangan tim halusinasi. Mereka harus dipermalukan, ditabrak mobil seorang Yan, tidak disadari sama sekali, tidak ada respect roll dan rata di tangan tim halusinasi. Ini dia kekuatan dari tim halusinasi. Satu tim barusan melalui perjalanan yang cukup mudah untuk diratakan, tidak sampai 1 menit harus berpulang di tangan halusinasi. Kembali konten untuk admin. Ini dia. Seorang One coba untuk masuk kembali ke dalam zona. Halusinasi sini cukup kuat memang. Mereka ada tim yang tidak terlalu memikirkan Buya, karena Buya adalah bonus bagi mereka mungkin. Mereka lebih mementingkan kill teman-teman. Ini dia tim dari Bang Bintang 5 dari slot 5. Dua player saya tersisa dari Jubek dan Batu Giok. Cina pun juga masih ada di sini. O2HT masih survive, berada di dalam zona aman, cukup baik sekali bagi mereka. Ini untung sekali bagi mereka ya. K10 berhasil untuk revive seorang Alia. Oke, kita lihat dari HPR Restu sudah melihat nampaknya satu player. Kita lihat sini P4D sudah menyadari dari bawah mereka ada O2HT. Pasif memang permainan beberapa tim selain halusinasi. Holy shit. Oke, aman dah. Tempat yang berbeda barusan ada satu. Ini cara garena bukan cara garena, tapi emang HD bukan, karena kita pakai ultra. Kita sana tembakan ke arah bawah, berhasil mengkrodown. Tim halusinasi menyambangi O2HT tapi malah terculik playernya dari Force. Tapi sebentar lagi akan bisa di revive karena tidak dilakukan end sama sekali. Itu dia kekuatan dari halusinasi yang cukup baik di kali ini. Sudah melakukan evaluasi atau bagaimana, mereka sudah sadar bahwa cepat sekali melakukan revival adalah keuntungan. Dia Gutak berhasil mendapatkan, tapi dari belakang dari sendirian terkena damage. Berarti Once berhasil untuk di revive. Coba masuk ke zona aman karena masih ada sebuah area bisa digunakan untuk masuk ke dalam kompon rumah. Ini dia keuntungan ini halusinasi. Progress fire terbaik lagi dan rata tim O2HT di tangan halusinasi. Ini dia halusinasi yang sudah meratakan banyak sekali tim di Purgatory kali ini, menjadikan mereka harusnya akan masuk ke dalam grand final dengan begitu mudah. Mau daftar S10 gimana Min? Chat admin ya. Nanti masuk saluran nih Bang Ken.
Kalau udah masuk saluran nanti ada infonya tuh. Kalau udah open season 10. Nah, kita jam 12 baru open ya. Kita ada single once. Terknokdown. Terus tim serang Gutak full set. Terknokdown juga. Gutak sendirian tembak angin barusan. Apa yang terjadi? Gutak akan masuk ke dalam kursi tapi kan kesulitan karena memang kursi ini dirancang untuk sulit sekali. Itu dia masih bisa untuk masuk. Coba untuk memberikan beberapa freeze grenade ke arah bawah. Seperti tadi. Chat admin aja Bang ini. Bang Ken ya. Nanti kita balas ya. Nanti kita masukin. Nah itu udah. Dia bom terus menerus akan dilemparkan ke arah bawah. Si bisa bertahan di arah atas. Gutak coba untuk cabut saja ke arah yang berbeda, tapi jadi harus berhati-hati memang. Ini dia dari P4D X-Mong. Oke sip, oke kan. Ini dia dari seorang P4 ditembak dari makanya rumah sakit dari arah depan. Bantu menahan terlebih dahulu, masih ada bantuan dari kakaknya. Memang sangat begitu baik dari tim mereka. Cukup bisa bertahan, tapi itu dia HPR berhasil mencuk dua player yang mengejar harusnya ke arah tim halusinasi tadi satu playernya. Dia keuntungan bagi tim HPR sekarang mencuk dua player tapi mereka akan disampahi harusnya sebentar lagi. Itu dia sebuah HPR Upin maju ke arah depan dengan MG7 nya. Coba untuk berputar terlebih dahulu, menahan damage terlebih dahulu, coba untuk maju. Rasin. Oh sudah sadar nampaknya di belakang kursi ada satu player dari halusinasi harusnya. Dia belum sambangi tapi masih bisa tertahan dengan MG nya coba ditekan. Panik. Ada sebuah senjata barusan. 3 player terknokdown. Ini dia. Gutak akan menjadi keuntungan bagi Gutak. Bisa menculik player dari HPR terlalu berani barusan, membuat mereka malah terculik 3 playernya. HPR tersisa sendirian saja. Nobita di sini harus survive. Kerugian bagi tim HPR barusan menjadi sebuah keuntungan bagi tim halusinasi karena mereka masih susah survive. You back. Coba sedikit masuk dalam zona aman, tapi 4D di sini akan mengganggu mereka. Tidak akan dibiarkan dengan begitu mudah. P4D di sini sudah meratakan mereka dan harusnya halusinasi dari satu player dan Buya untuk P4D sementara itu teman-teman. Ini dia P4D. Detik-detik menuju Buya. Tim halusinasi sendirian. Manakah coba untuk dicari? Cari, kejar dan cari seorang. Itu dia langsung sadar dari dalam supaya kita makan masih bisa. Ada monster dan ternyata HPR ternyata teman-teman. Buya untuk tim P4D.